Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Kemudahan yang diberikan Allah untuk kita adalah ketika kita dihadapkan oleh suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas, untuk diperbolehkan atau sebaliknya, dan muncul perkara baru yang belum ditetapkan hukumnya oleh ulama terdahulu. Maka ulama-ulama di zaman sekarang akan melakukan musyawarah untuk membahas perkara yang dicari hukumnya. Salah satu bentuk musyawarah tersebut adalah masalah mursalah. Lalu, apakah masalah mursalah itu? Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata salah yang berarti baik, yang dimana dipakai untuk menunjukkan orang, benda, keadaan yang dipandang baik. Dalam Al-Quran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti salih dan salihah dan lain-lain. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus dan terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nas. Sedangkan pengertian secara istilah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Bagi para pengusung maslahah mursalah, tentu masalah dipandang memiliki dasar argumentatif seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut. 1. Adanya takrir atau pengakuan Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan istihad bil ra'i bila tidak menemukan ayat Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. 2. Adanya amaliyah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Dan yang ketiga, suatu maslahah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuatan hukum syar'i, maka menggunakan maslahah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Dan yang keempat, bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode maslahah mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Sementara itu, kelompok ulama yang tidak dapat menerima maslahah sebagai metode beralasan sebagai berikut. 1. Bila suatu masalah ada petunjuk syar'i yang membenarkan atau yang disebut mu'tabarah, maka ia telah termasuk dalam umumnya kias. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu maslahah. Yang kedua, beramal dengan maslahah yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari nas akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekendak hati dan menurut hawa nafsu. Yang ketiga, menggunakan maslahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nas akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Yang keempat, seandainya dibolehkan berijtihad dengan maslahah mursalah yang tidak mendapat dukungan dari nas, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum syara. Munculnya maslahah mursalah sebagai metode istimbat yang dicuatkan pertama kali oleh kalangan mazhab Maliki telah mendapat perhatian di kalangan ulama mazhab. Kalangan Hanabilah menerima metode ini sebagai metode istinbat, sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, serta Zahiri menolak maslahah mursalah. Tetapi secara substansial yang menolak hanya kalangan Zahiriyah, sementara Hanafi dan Syafi'i dapat dipandang secara substansial tidak menolak maslahah mursalah. Mereka menggunakan metode lain. Imam Abu Hanifah menggunakannya dalam bentuk istihsan, di mana salah satu jenis istihsan itu adalah istihsan bi al-maslahah. Sedangkan Imam Syafi'i menggunakannya dalam bentuk metode kias, karena kias baginya tampak sebagai jalan yang harus ditempuh, terutama bagi persoalan yang tidak ada nasnya. Para ulama usul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode istidbat menekan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian. Al-Ghazali misalnya memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut. 1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori daruriyah atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan ada 5 kebutuhan yang dimaksud untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka maslahat mursalah tidak dapat digunakan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk satu kelompok atau individual.
Yang keempat, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Masalah mursalat masih asing di telinga kita karena bukan metode istibat yang sering digunakan. Namun, dalam beberapa hal tetap digunakan asalkan memenuhi syarat di atas. Apa peran masalah mursalah dalam kondisi Islam saat ini? Pertama, masalah mursalah akan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul yang perlu mendapatkan ketetapan hukum, sementara tidak ada nas yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. Kedua, masalah mursalah dapat juga menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, disebabkan sudah berubahnya kondisi dan situasi masyarakat. Beberapa persoalan yang kerap muncul misalnya dalam bidang ekonomi dan keuangan, pengaturan lalu lintas, kedokteran, pernikahan, dan wakaf. Di Indonesia misalnya, pembaharuan hukum Islam melalui masalah mursalah ini terlihat dalam kompilasi hukum Islam KHI, keputusan hakim, maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam kompilasi misalnya, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kata harus mengandung arti wajib dalam hukum taklifi. Ketentuan dalam KHI yang mengharuskan pencatatan pernikahan tentu saja dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Catatan perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta atau buku nikah. Tujuan pencatatan perkawinan tersebut untuk memberi kejelasan baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat luas. Dengan demikian, jelas sekali bahwa pencatatan pernikahan mengandung kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pernikahan yang tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan baik bagi suami istri maupun anak-anaknya. Maka hal ini akan bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Hal ini juga ditemukan di bidang kepolisian dalam forensik, yakni mencari sebab-sebab kematian seseorang yang diduga karena pembunuhan. Dalam ketentuan Islam, manusia termasuk mayat sangat dimuliakan. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu manusia harus memuliakan manusia baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal. Atas dasar itu, manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tidak boleh diperlakukan secara semena-mena, termasuk melukainya dan menyayat-nyayatnya. Bedah mayat tentu dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak memuliakan manusia. Dagingnya disayat, organ tubuhnya diangkat, dan sebagainya. Tetapi pembedahan mayat untuk kepentingan penelitian dan pendidikan memiliki manfaat yang besar. Di manfaatnya akan dirasakan oleh orang banyak. Banyak pengobatan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dokter yang dihasilkan dari mempelajari dan membedah mayat. Itu sebabnya banyak fatwa yang didasarkan atas masalah-masalah memperbolehkan bedah mayat untuk kepentingan tersebut. Fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 tentang otopsi jenazah menyatakan bahwa pada dasarnya otopsi jenazah atau otopsi forensik dan otopsi klinis diharamkan, tapi dibolehkan asalkan ada kebutuhan pihak berwenang dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan secara syar'i, seperti mengetahui penyebab kematian atau menyelidiki hukum penelitian kedokteran atau pendidikan kedokteran dan dilakukan oleh ahlinya. Dan juga masih banyak penerapan masalah mursalah dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, semua metode istinbat berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dua hal tersebut menjadi hal penting dalam penentuan hukum Islam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin.